Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas kelompok SBKF di mana kelompok ini beranggotakan saya Nabil Belantara Kusuma dengan NIM D100220249. Saya Tegar Nugroho dengan NIM D100220240. Saya Lula Oktavia Sari dengan NIM D100220236. Saya Ahmad Nur Faisal dengan NIM D100220259. Saya Misbah Huda dengan NIM D100220261. Baik, di sini kami akan langsung saja mempresentasikan. Yang pertama adalah soal nomor satu, di mana data yang didapat dari soal yaitu dimensi kolom sebesar 320 mm, kuat tekan 27 MPa, kuat tarik 350 MPa, selimut 55 mm, dan juga D berupa 22 atau diameter tulangan 22 mm. Di sini kami akan menjelaskan yang 1%. Pertama itu kami membuat diketahuinya, lalu setelah itu kami mengubah MPa menjadi kilonewton milimeter kuadrat, lalu kami menghitung beban sentris atau P0, lalu kami menghitung PN max atau kuat nominal dengan rumus 0,8 dikali dengan P0, lalu ada reduksi P0 atau reduksi beban sentris itu dengan mengkali 0,65 dikali P0, lalu ada reduksi PN max, lalu ada Q0 dan juga Qmax. Lanjut, dalam kondisi beton tekan menentukan atau tekanan terkontrol, di mana didapat CB sebesar 167 karena nilai C itu harus lebih besar daripada CB, maka kami ambil 200 mm dan juga mencari nilai A dapat 170 dan epsilon 1 sebesar 0,0098, F1 0,195 dan epsilon aksen 2 0,00218. Jadi F aksen 2 sama dengan FB yaitu 35. Lalu di sini kami juga menghitung tabel untuk menghitung gaya aksial dan momen lentur, di mana menghitung gaya didapat berikut untuk menghitung PN, lalu menghitung jarak dari lengan ke sumbu, di mana didapat data sebagai berikut. Lalu kami juga menghitung momen, didapat data sebagai berikut. Nah, data yang sudah didapat tadi dari tabel maka akan dicek dan dikalikan menggunakan faktor reduksi, di mana dipakai 0,65. 0,65 dikarenakan epsilon kami sesuai dengan SNI 2019 lebih kecil daripada epsilon TY, maka didapat data sebagai berikut. Selanjutnya itu ada dalam kondisi seimbang. Dalam kondisi seimbang di mana diambil C sama dengan CB sebelumnya yaitu 167 mm, lalu didapat A sebagai berikut epsilon 1, dan dengan dilakukan perhitungan yang sama seperti poin sebelumnya, dan digunakan faktor reduksi 0,65 dengan alasan yang sama yaitu epsilon 1 atau gangan 1 lebih kecil daripada gangan TY, lalu didapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perhitungan kondisi tulangan tarik menentukan tegangan terkontrol. Karena memiliki syarat untuk
nilai C lebih rendah dari CB, maka diambil 167 mm. Dengan nilai CB 167 mm diambil 160 mm. Kemudian dihitung nilai A yaitu 136 dengan rumus 0,85 dikali dengan 160. Selanjutnya dihitung regangan 1 dengan rumus, kemudian didapatkan nilai 0,00197. Lebih tinggi dari epsilon Y, yaitu adalah 0,00175. Kemudian dari soal F1 dan FY sama dengan 0,35, kemudian dihitung epsilon aksen 2 yang didapatkan adalah 0,00197 dan lebih besar dari epsilon Y. Kemudian F aksen 2 sama dengan FY yaitu 0,35. Kemudian dihitung gaya dalam kilonewton, dapat dilihat pada tabel yaitu didapatkan hasil sekian, kemudian dihitung lengan dan didapatkan hasil pada tabel sekian. Dari hasil perhitungan gaya dan lengan dihitung momen dengan cara dikali, kemudian dijumlahkan dan menghasilkan nilai momen nominal pada tabel tersebut. Kemudian dihitung cek regangan meleleh tulangan dengan menggunakan rumus sesuai dengan klasifikasi. Untuk menentukan reduksi digunakan klasifikasi transisi karena nilai epsilon TY lebih kecil dari epsilon T dan epsilon T lebih kecil dari 0,005, maka digunakan rumus yang ada pada Excel. Didapatkan nilai 0,67 untuk faktor reduksinya. Kemudian dihitung beban aksial nominal dikali reduksi dengan 666,0,2 kN. Kemudian dihitung reduksi dikali momen nominal mendapatkan 86.367,51 kN/mm. Kemudian dihitung Q didapatkan 0,24 R 0,1, dan dari perhitungan tersebut dilanjutkan dengan menghitung PU reduksi sama dengan 677,61 kN dan 276,48 kN. Dipilih yang terkecil yaitu 276,48 kN. Dengan perhitungan Q reduksi didapatkan 0,1. Selanjutnya perhitungan kondisi beban PN nominal sama dengan 0. A aksen 2 sama dengan A1. Dipastikan tulangan belum meleleh. Kemudian dihitung dan mendapatkan hasil 20.902,83. Q sama dengan 195.555,56 dan dihitung A sama dengan 46,73 mm. F aksen 2 menjadi 0 karena karena hasil perhitungan dari F aksen 2 adalah 00, maka didapatkan MNS 0, digunakan MNS 0, dan untuk menghitung MNC menggunakan rumus dan dihasilkan 37.450,4. Dari dua nilai MN tersebut dihitung kemudian dijumlahkan kemudian mendapatkan nilai 37.450,4 kN/mm.
Kemudian dihitung nilai kuat desain dengan cara mengalihkan nilai reduksi 0,65 dengan nilai momen nominal dihasilkan 24.342,76 kN/mm dan nilai R 0,02751. Selanjutnya menghitung nilai kuat desain untuk reduksi 0,9. Dengan cara yang sama didapatkan nilai 33.705,36 kN/mm dan nilai R 0,0381. Dari nilai pada perhitungan rasio tulangan 1% didapatkan rekapitulasi nilai R dan Q sebagai berikut. Kemudian adalah perhitungan untuk pembuatan diagram interaksi kuat desain dengan rasio tulangan 2%, 3%, 4%, dan 5% dengan cara yang sama seperti perhitungan rasio 1%, didapatkan hasil sebagai berikut dan dibuat grafik hubungan antara Q dan R. Dihasilkan diagram interaksi sebagai berikut. Untuk soal 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal nomor 2, diketahui dimensi kolom 320, F aksen C 27, FY 350, DS 55, D 22, N 8, PU 1700, MU 550. Rasio tulangan 2,97% dan diketahui untuk membuat diagram interaksi sebagai berikut. Kemudian menghitung kondisi beban sentris M sama dengan 0. PO didapat dari 0,85 dikali dengan F aksen C yang sudah dijadikan dengan KN, lalu dikali dengan AG dikurangi A1 sama dengan A2 ditambah A1 sama dengan A2 dikali FY KN didapat 2847,37. Kemudian PN max itu didapat dari 0,8 dikalikan dengan PO atau P0. Lalu reduksi P0 itu didapat dari 0,65 dikali P0. Reduksi PN max itu didapat dari 0,65 dikali dengan PN max. Kemudian yang ketiga, kondisi beton tekan menentukan atau tekanan terkontrol. CB didapatkan dari 600 dikalikan dengan D, terus dibagi 600 ditambah FY. Karena C lebih dari CB, diambil C sama dengan 200 mm. Lalu A didapat 170 itu dari 0,85 dikali dengan 200. Lalu yang lainnya dapat dilihat di layar. Terus regangan aksen 2 itu didapat dari CB dikurangin dengan DS dibagi CB dikali dengan regangan aksen C sama dengan regangan aksen C. Kita menghitung gaya atau KN lengan M sama momen KNM dapat dilihat di layar.
Lalu cek regangan tulangan tarik terluar itu dilihat dari CB 120 dikurangi dengan DS dibagi dengan 200 dikali 0,003 termasuk klasifikasi tekanan terkontrol, maka reduksi yang dipakai sama dengan 0,65. Reduksi PN dapat dari 0,65 dikalikan dengan PN. Reduksi MN 0,65 dikalikan dengan momen PN. Kemudian yang keempat, kondisi seimbang C sama dengan CB sama dengan 167 mm. Didapat data di atas, lalu cek regangan tulangan tarik terluar, regangan 1 0,00176 didapat dari 153 dikurangi dengan 55 dibagi 167 dikali 0,003 kurang dari regangan TY sama dengan 0,002 termasuk klasifikasi tekanan terkontrol, maka reduksi yang dipakai sama dengan 0,65 dengan reduksi PNB sama dengan 677,61, reduksi MNB 132,97 kNm. Kemudian dilanjut dengan kondisi tulang tarik menentukan atau tegangan terkontrol. Didapat nilai C kurang dari CB sebesar 167 mm. Diambil nilai C sama dengan 160. Kemudian ada nilai A didapat 136 mm. Kemudian sigma 1 sebesar 0,00197 lebih dari sigma Y. Kemudian F1 sama dengan FY didapat 0,35. Kemudian sigma aksen 2 didapat 0,197. F aksen 2 sama dengan FY didapat 0,35. Kemudian ada tabel momen. Di sini didapat 55,88, kemudian 91,89, kemudian 55,88. Didapat nilai PN sebesar 998,78, kemudian MN 203,5. Kemudian cek regangan leleh tulangan, didapat nilai sigma TY 0,00175, kemudian sigma T 0,00197. Kemudian ada dipakai rumus sigma TY 0,00175 kurang dari sigma T 0,00197, kemudian kurang dari 0,05, maka termasuk klasifikasi tekanan transisi. Maka reduksi yang dipakai didapat 0,67. Kemudian ada di PN sebesar 666,02. Kemudian ada reduksi MN sebesar 135,80. Kemudian ada kondisi beban PN sama dengan 0. A aksen 2 sama dengan A1 dipastikan tulangan belum leleh. Didapat nilai P sebesar 6076,96. Kemudian nilai Q 580758,3,09. Lalu ada nilai A didapat sebesar 46,76 mm. Kemudian F aksen 2 sebesar 0,12 kN mm.
Kemudian didapat nilai MNC sebesar 37472,20 dan MNS sebesar 39644,37. Didapat nilai MN sebesar 77,12, maka nilai kuat desain 0,65 sebesar 50,13 kN. Kemudian untuk 0,90 didapat nilai 69,40. Di sini ada tabel rekapitulasi, ada kuat pemintal dan kuat desain yang menjelaskan diagram interaksi kolom. Untuk nilai garis yang kuning itu didapat dari tabel kuat desain. Untuk garis yang warna biru didapat dari kuat nominal. Untuk titik-titik yang berada di luar garis didapat dari soal. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk hasil pembuatan diagram interaksi menggunakan aspek kolomnya sendiri itu seperti berikut. Yang pertama itu kita input dulu general information-nya menggunakan kode ASCII318-14, kemudian versetnya ASTM 615M, kemudian matrix, run option-nya investigation, run axis pakai x-axis, slenderness not considered, kolom tipe struktural, capacity moment capacity. Kemudian untuk materialnya sendiri itu ada FXNC itu sesuai dengan soalnya yaitu 27 MPa, kemudian C didapatkan 244 1,9 MPa, kemudian FB-nya 350 MPa, ES-nya 200.000 MPa. Kemudian untuk sectionnya, untuk tipe konkretnya sendiri itu rectangular, kemudian untuk tinggi dan lebarnya itu 320 mm, kemudian untuk luas kolomnya sendiri itu 102.400 mm kuadrat. Untuk LX dan LY terhitung didapatkan sekian. Kemudian untuk reinforcement pattern pakai side difference, kemudian bar layout rectangular cover to longitudinal bars, confinement tipe pakai tied, total steel area atau AS 3096 mm kuadrat. Untuk row atau rasio tulangannya itu 3,02%. Untuk minimal clear space-nya 40 mm. Kemudian untuk hasil dari diagramnya sendiri seperti berikut. Untuk perbandingan dari perhitungan diagram interaksi kolom menggunakan Excel dan SP kolom sendiri, yaitu pada faktor reduksi, serta pada perhitungan Excel mungkin masih ada kesalahan dalam penginputan rumus, sedangkan pada SP kolom sudah terhitung secara otomatis dan akurat, sehingga terdapat perbedaan dari kedua hasil yang didapatkan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami tampilkan pada tugas kelompok kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Cek dulu ya. 25 menit loh.